Yo, what's up guys, Tunan Fit fam. Selamat datang kembali ke Tunan Fit bersama saya Bobby Ida. Dan di video ini aku mau jawab beberapa pertanyaan dari kalian yang aku dapat di Facebook. Minggu kemarin aku post di Facebook. Kalian bisa jawab, bertanya saya dan aku akan jawab semua. Dan ini bagian pertama karena aku dapat begitu banyak pertanyaan. Jadi aku nggak mau dapat, maksudnya nggak mau semua di satu video karena itu akan menjadi lama banget. Jadi aku bikin beberapa bagian. Ini bagian yang pertama dan kita langsung mulai dengan question yang pertama. Itu dari Wahyong, dia tanya, bro, latihan apa yang mempercepat penebalan dada atas, bawah, samping, dan tengah? Yang pertama, nggak ada yang cepat, itu selalu butuh waktu gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya dada atas itu semua yang incline, yang buat bawah kita harus sampai dips, sama kita bisa juga decline, bench press, dan buat tengah semua yang kayak flies. Jadi kita harus lakukan semua exercise itu untuk mendapatkan satu dada yang komplit. Oke, lanjut. Question yang kedua, Yudit bertanya, banyak orang yang asal-asalan bernafas saat mengangkat beban, padahal pernafasanlah yang paling penting dalam angkat beban. Oke, bernafas itu benar penting banget dalam angkat beban. Dan gimana caranya supaya kita napas maksudnya sesuai yang benar. Oke guys, kalau misalnya kita bench press, saat kita press itu, atau misalnya kalau kita tarik sesuatu, misalnya kita let pull down, kita tarik sesuatu, itu saatnya kita buang nafas kita. Dimana kita merasa itu berat dari bebannya itu, kita buang nafas kita, dan kalau kita kembali ke start positionnya, kita tarik nafas lagi. Oke? Lanjut, Udin bertanya, Bob, saya mau tanya apakah kalau kita pengen badan bagus harus menggunakan suplemen? Kalau natural tanpa suplemen bisa nggak? Yes bro, itu bisa banget. Dan suplemen itu dari kata tambahan doang. Itu cuma tambahan. Jadi kalau misalnya cara latihan kamu kurang benar, sama makanan kamu kurang bagus, suplemen cuma percuma. Jadi suplemen itu cuma tambahan doang. Jadi nggak begitu penting. Yang penting kamu latihan sama kamu jaga pola makan yang benar. Kalau ditambah sama suplemen bisa, tapi kalau nggak apa-apa. Aku punya banyak temen yang punya badan yang bagus banget tanpa memakai suplemen. Kita lanjut. Muhammad tanya, dia ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana caranya mengecilkan pinggang? Untuk mengecilkan pinggang itu ada dua. Sebenarnya tiga. Yang pertama kita latihan pinggang, tapi dengan repetisi yang banyak. 15-20 supaya kita bisa shape bagian itu. Sama yang kedua kita bisa lakukan cardio untuk mendapatkan fat loss. Sama yang ketiga kita bisa diet, maksudnya jaga makanan kita sehingga body fat kita turun, sehingga juga lemaknya di pinggang hilang. Yang kedua, gimana caranya membuat bokong, paha, dan betis lebih besar? Itu pertanyaan yang bagus. Dan gimana kita bisa mendapatkan itu lebih besar? Yang pertama kita harus makan lebih banyak supaya tubuh kita harus berada dalam kalori surplus supaya tubuh kita punya cukup nutrients untuk menjadi lebih besar. Sama yang kedua kita harus latihan itu. Yang paling bagus misalnya paha dan bokong itu latihan squat, sama yang betis latihan calf raises gitu. Jadi coba dengan repetisi dari 6-12 repetisi, 3-4 set. Oke? Terus Nuris tanya, dia juga kirim foto ke aku dan dia tanya gimana dia bisa berkurang lemak di badan dia. Oke, gimana kita bisa berkurang lemak? Ada 3, cardio, berenang, bersepeda, lari, jogging, semua kayak gitu. Sama yang kedua kita harus diet, itu yang paling penting. Kita harus hindari makanan yang berisi banyak gula, berisi banyak minyak, kayak gitu. Sama yang ketiga, kita harus latihan, ya. Banyak orang yang bilang kalau mereka lagi buncit nggak boleh latihan perut, bla bla bla. Tapi itu semua mitos. Kamu mesti latihan perut, kamu mesti latihan tubuh kamu, sehingga itu membakar lebih banyak kalori sehingga body fat kamu turun. Oke? Lanjut. Rewan tanya, baiknya latihan perut tiap hari atau berapa minggu sekali? Paling bagus kalau kita latihan perut itu 3-4 kali seminggu. Jangan tiap hari karena itu juga cuma satu otot yang butuh recover. Oke, next. Dia Neore, semoga ini aku ucapkan benar. Dia tanya, aku ingin tahu pola pemakan yang sesuai dengan orang Asia. Adakah nasi memang perlu dihindari terus? Oke, Yo, kalau emang di Asia kebanyakan orang makan nasi dan itu bukan masalah. Bukan
nasi yang bikin kalian gendut, tapi kalau kalian makan terlalu banyak, itu yang bikin kalian gendut. Jadi seperti aku juga makan tiap hari aku makan nasi 2 sampai 3 kali. Jadi itu sama sekali nggak harus dihindari. Itu sesuatu yang kalian boleh makan. Oke? Oke, lanjut. Erlangga tanya, saya mau nanya, saya fitness udah 4 bulan, bodyku jadi, tapi kenapa berat badanku turun drastis, padahal aku konsumsi yang sesuai produser tentang fitness. Gimana caranya naikin berat badan? Oke, kamu udah 4 bulan fitness dan sekarang body kamu jadi semakin bagus, tapi berat badan kamu turun. Oke, kenapa itu bisa turun? Mungkin body fat kamu semakin turun sehingga berat badanmu juga turun. Tapi untuk menaikkan berat badan gimana? Kamu harus simpel banget, kamu mesti makan lebih banyak. Itu aja dari saran aku. Kamu mesti makan lebih banyak. Kalau kamu nggak bisa makan lebih banyak, coba dengan weight gain atau kreatin. Itu juga membantu dan kamu nggak harus makan begitu banyak. Oke, kita lanjut ke em, Lee. Dia tanya, Kak, sebaiknya untuk orang yang baru pertama kalinya gym harus lakuin apa dulu? Oke, lakuin apa dulu? Kamu mesti latihan aja, Kak. Itu simpel banget. Kamu mesti mulai latihan. Coba lihat semua video yang ada di channel ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang fitness. Kamu lakukan aja, maksudnya jangan tiap hari. Coba aja dengan 3-4 kali maksimal untuk latihan ke gym. Oke? Lanjut ke Aiman. Dia tanya, dia mau naik berat badan, tapi dia nggak suka minum susu. Dan gimana dia harus latihan supaya dia bisa mendapatkan naik berat badan. Oke, simple. Sebenarnya kamu nggak usah minum susu, karena susu itu cuman, kamu juga bisa makan sesuatu, itu juga, susu itu bukan begitu penting. Sama kalau kamu mau latihan, coba kalau misalnya di gym, latihan dengan beban yang berat, dan dari 6 sampai 12 repetisi, kamu mesti makan lebih banyak, seperti tadi aku bilang, kamu harus dalam kalori surplus, dan juga coba nonton video aku di mana aku jelaskan gimana naik berat badan dengan cepat. Oke? Lanjut. Asep bertanya, bagaimana menjaga diri agar selalu konsisten latihan dan disiplin dalam mengatur pola makan? Diajak teman nonton atau nongkrong, padahal kita harus latihan, malah ikut nongkrong, kadang lihat teman makan nasi padang, langsung ikut masak nasi padang. Oke, Kak. Itu mungkin kebanyakan orang yang struggle dengan ini, yang susah di situ, karena gimana kita bisa selalu konsisten, dan kalau misalnya kita keluar sama teman atau nongkrong sama teman yang nggak hidup sesuai lifestyle kita dengan fitness, gimana kita bisa mengatasi itu semua dan bisa mencapai tubuh yang bagus. Oke, yang pertama, gimana kita selalu bisa konsisten, supaya kita harus punya satu goal. Misalnya kalau kita nggak punya satu goal, gimana kita mau konsisten? Kamu harus punya sesuatu yang bikin kamu semakin termotivasi untuk mendapatkan tubuh yang bagus, ya. Dan yang kedua, misalnya kalau kamu ikut keluar sama teman kamu harus jangan takut untuk jadi berbeda. Misalnya kalau mereka makan sesuatu yang gak begitu sehat, kamu bisa juga selalu ada di restoran, ada pilihan kamu makan apa. Walaupun nasi padang, tapi juga ada nasi sama mungkin kuah, sama sayur, sama daging yang gak begitu berlemak. Selalu kamu punya pilihan untuk pilih yang kamu mau gitu. Dan jangan takut untuk berbeda. Mungkin buat teman kamu aneh, tapi lama-lama kalau mereka lihat disiplin kamu, mereka juga bisa, maksudnya, itu bisa juga sesuatu yang amazing buat mereka, oke? Oke, lanjut. Si Firas pertanyaan, latihan untuk dada rata, kurus biar berisi gimana? Saya nggak suka minum susu. Oke, minum susu nggak usah seperti tadi ku bilang. Dan gimana dada bisa dari kurus bisa menjadi berisi, kamu mesti latihan aja. Oke, latihan dada kamu dari seperti tadi ku bilang, incline bench press dengan lainnya, sama kamu harus makan lebih banyak. Oke, so, kalau Abdul bertanya, kalau buat badan gendut, gym tiap hari bisa kurus nggak? Itu ideal atau enggak? Oke, kalau kita dari gendut mau kurus, jangan tiap hari latihan karena itu overtraining. Kita kasih terlalu banyak stres ke tubuh kita sehingga dia nggak bisa recover dengan maksimal. Jadi, coba aja dengan 3-4 kali seminggu ke gym. Oke, lanjut. Adi, dia bertanya, Bob, tubuh saya tipe ectomorph tapi perut agak buncit. Apakah saya perlu cardio? Kamu bisa cardio, tapi misalnya kalau itu cuma perut buncit, kamu juga bisa coba dengan latihan dan coba juga dengan jaga pola makanan kamu. Oke.
Lanjut, Ferdian bertanya, Bang Bobby, berapa bulan maksimal kita harus menaikkan berat badan dengan sesudah latihan intens dan pola makan dan istirahat lebih dari cukup? Oke, berapa lama kita harus menaikkan berat badan? Itu tergantung goal kamu. Misalnya, kalau kamu ingin mempunyai badan yang 100 kilo, kamu mesti menaikkan berat badan kamu sehingga bisa mencapai goal itu. Tapi itu semua tergantung kamu, tergantung goal kamu. Ya, jadi aku nggak bisa bilang ya sesuatu tentang itu, oke? Oke, lanjut. Ada satu orang yang bertanya, buat remaja, apakah terus tambah berat badan, Kak Bob, untuk mendapatkan bentuk tubuh yang bagus? Mohon bimbingannya. Oke, semua jadi sama seperti tadi pertanyaannya, itu tergantung goal kamu. Kalau misalnya goal kamu itu kamu mau kelihatan seperti atletis gitu, ya kamu nggak usah naik berat badan kamu sehingga maksudnya capai 80 kilo atau lebih. Tapi misalnya kalau kamu mau kelihatan kayak binaraga, ya kamu mestinya jadi lebih berat gitu. Oke? Oke, kita lanjut. Kamarudin bertanya, bisa atau tidak jika dalam seminggu 2 kali main dada? Masih newbie banget. Oke, newbie, kamu bisa latihan dada 2 kali seminggu, tapi kalau buat newbie, aku rekomen paling 1 kali, atau kalau mau 2 kali, jangan kasih terlalu banyak exercise. Oke? Kita lanjut. Ovan bertanya, Bobby, makanan apa aja yang harus saya hindari untuk dapat tubuh yang atletis? Soalnya perut saya agak buncit dan makanan apa yang baik untuk capai membentuk tubuh? Oke. Yang harus dihindari adalah makanan yang berisi banyak gula, makanan yang berisi banyak fat, lemak, dan makanan yang baik itu misalnya dada ayam, sayur, buah, nasi, ubi, sapi, seperti itu, dan ikan juga, ya. So, kita langsung lanjut. Lanjut. Dan Viko bertanya, Bang, pola makanan yang bagaimana yang baik pada saat kita ingin naik berat badan beserta latihannya? Oke, ini question yang terakhir yang aku akan jawab di part ini. Dan bagaimana pola makanan kita supaya kita bisa naik berat badan? Kita harus makan lebih banyak aja gitu. Itu aja yang aku bisa bilang. Kalau kamu simple as that, kalau kamu makan lebih banyak, kamu langsung jadi lebih berat. Simple. Tapi kamu juga nggak, maksudnya jangan makan fast food atau seperti itu, tapi coba dengan makan kayak dada ayam, ubi, seperti tadi aku bilang di question yang sebelumnya, supaya kamu mendapatkan lean mass. Misalnya kita juga bisa makan hamburger tiap hari dan naik berat badan, tapi itu kualitas yang nggak bagus gitu. Dan tubuh kita pasti juga nggak kelihatan bagus. Dan gimana latihannya? Cari latihan kalau di gym, kalau di rumah kamu bisa lakukan semua yang aku upload di channel ini, di 5 minutes dan lainnya. Tapi kalau kamu latihan di gym, coba untuk latihan dengan repetisi dari 6 sampai 12 repetisi. Karena itu termasuk hypertrophy yang bikin otot kamu lebih besar dan kamu naik berat badan. Oke guys, ini part yang pertama dari Q&A aku, dari post dari kalian di Facebook. Ini begitu banyak komentar sehingga aku bikin beberapa bagian. Oke guys? So, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan selalu video yang terbaru. Sama like video ini. Sama yang ketiga, share sama teman-teman yang juga misalnya punya pertanyaan. Kalau masih ada sesuatu yang belum jelas, silakan di komen. Aku akan jawab itu juga. So guys, you know what it is? It's your boy, Tuna and Fit. See you next time. Let's get it. Six pack dalam 6 minggu. Ya. Benar, kalian bisa mendapatkan six pack dalam 6 minggu. Gimana caranya? Aku akan beritahu sekarang. Dan itu satu plan yang aku mau kasih kalian for free untuk mendapatkan six pack dalam 6 minggu